23, komanya adalah 50. Dengan demikian hasilnya yang didapatkan yaitu 23,50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Ayah Quest. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, kemudian nama komponen, dan cara membaca dari alat yang bernama vernier caliper atau mungkin kita kenal dengan nama jangka sorong. Untuk lebih jelasnya simak terus video ini sampai akhir, jangan sampai terlewatkan sedetik pun, karena semua informasi yang saya berikan akan bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui atau mempelajari vernier caliper. Vernier caliper atau jangka sorong ini ditemukan oleh Pierre Vernier yang komponen-komponennya terdiri dari yang pertama ada inset jaws atau dikenal dengan nama rahang dalam. Rahang dalam ini terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Kemudian yang kedua ada offset jaws. Offset jaws atau dikenal dengan nama rahang luar. Ini juga sama, dia memiliki dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar dari sebuah benda. Kemudian berikutnya ada yang namanya depth probe atau batang kedalaman. Ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Selanjutnya ada screw atau baut pengunci. Baut pengunci ini difungsikan untuk mengunci dari rahang geser setelah pengukuran didapatkan, sehingga kita bisa membaca hasil pengukuran tanpa mengakibatkan vernier ini bergeser, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang akurat. Berikutnya bagian dari vernier ini yang paling penting itu adalah skalanya. Skala ini ada dua bagian, yaitu skala utama dan skala non-use atau skala vernier. Untuk skala utama sendiri ada dua satuan. Yang pertama satuan inch, ini di bagian atas. Kemudian yang kedua adalah satuan milimeter, posisinya di bagian bawah. Selanjutnya untuk skala vernier ini juga sama, dia ada dua bagian, yaitu inch dan milimeter. Jadi untuk skala vernier ini untuk menentukan nilai yang ada di belakang koma. Untuk yang inch ada di bagian atas dan yang milimeter berada di bagian bawah. Sebelum melakukan proses pengukuran pada benda kerja, hal yang pertama kali dilakukan yaitu pengkalibrasian vernier caliper. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang didapatkan nanti nilainya adalah benar-benar nilai yang presisi. Nah, untuk proses pengkalibrasian sendiri, sebelum melakukan pengkalibrasian kita harus membersihkan bagian rahangnya, bagian yang mencekam. Ini harus dibersihkan dari partikel-partikel yang ada, karena sekecil apapun partikel ini kalau dia menempel pada benda kerja ini mampu mengurangi kepresisian pengukuran. Setelah benar-benar bersih, kita tempelkan rahang geser dengan rahang tetap. Apabila sudah nempel, ini kita lihat bagian dari angka 0, strip angka 0 yang ada pada skala utama dan skala vernier. Dia harus benar-benar sejajar, garis lurus. Apabila ini sudah garis lurus, maka dapat dipastikan bahwa alat ini sudah siap untuk digunakan. Nah, setelah kita pastikan bahwa alat ini sudah bisa digunakan, selanjutnya kita melakukan proses pengukuran. Untuk kali ini saya akan melakukan pengukuran pada salah satu benda kerja. Di sini saya akan melakukan proses pengukuran diameter luar dari benda kerja ini. Nah,
sebelum melakukan pengukuran, yang harus dilakukan adalah kita membersihkan bidang yang akan diukur terlebih dahulu dari kotoran yang ada. Apabila sudah bersih, maka bisa kita lakukan proses pengukuran dengan vernier kaliper. Ini kita pasang rahang, ini benar-benar pada posisi tengah dari bidang yang akan diukur untuk mendapatkan nilai dari diameter terluar benda ini. Untuk proses pemasangan, jangan sampai meletakkannya pada bagian ujung seperti ini misalkan. Kalau seperti ini, maka belum tentu kita mendapatkan nilai dari diameter terluar benda tersebut. Jadi kita pasang pada bagian tengah, kemudian setelah terpasang kita kunci lock screw-nya atau baut pengunci agar rahang gesernya tidak bergerak lagi. Setelah itu baru bisa kita lakukan proses pembacaan nilai pengukuran. Nah, untuk proses pembacaan sendiri, untuk lebih baiknya kita tetap pada posisi vernier menjepit agar benda kerja maupun vernier ini tidak terjadi kerusakan. Namun apabila kita kesulitan dalam proses pembacaan karena posisi benda kerja yang tidak memungkinkan, bisa kita tarik secara perlahan ke bagian atas. Nah, ini untuk kita lakukan proses pembacaan pada posisi yang nyaman. Selanjutnya kita bisa membaca hasil pengukuran yang sudah kita lakukan tadi. Kita fokus pada skala yang ada di vernier kaliper. Hasilnya tentunya dalam bentuk pecahan desimal, jadi ada bilangan asli dan di belakang koma nanti adalah pecahan desimalnya. Untuk kali ini kita menggunakan skala yang satuannya adalah milimeter, karena di Indonesia sebagian besar patokannya adalah menggunakan satuan milimeter. Nah, untuk bilangan aslinya atau angka di depan koma, kita fokusnya adalah pada strip di skala utama yang sudah dilalui strip 0 skala vernier. Sehingga kita fokus di strip ini dulu, kemudian kita lihat strip mana yang sudah dilalui oleh 0 pada skala utama. Jadi strip yang bisa kita perhatikan adalah strip ini. Nilainya berapa? Nilainya bisa kita hitung dimulai dari angka bantu yang sudah disediakan di skala utama ini. Di sini ada 20 angka yang terdekat. Berarti 20 ini dimulai dari strip yang panjang, sehingga bisa kita lanjutkan menjadi 21, 22, 23. Dengan demikian bilangan asli yang bisa kita dapatkan adalah 23. Kemudian untuk menentukan nilai komanya, kita bisa mengira-ngira terlebih dahulu. Kalau nolnya di sini dan dia di antara strip yang ada, maka ini kira-kira dia berada di tengah-tengah, sehingga nanti kita mencarinya di bagian tengah-tengah pada skala vernier. Kalau misalkan dia lebih dekat ke strip yang sudah dilalui, maka kita fokusnya dari 0 sampai 5. Kalau dia sudah mendekati garis yang akan dilewati, berarti fokusnya dari 5 sampai 10. Seperti itu. Kemudian kita tentukan nilainya. Dari tiap strip ini bisa kita lihat di angka bantu yang ada di sini menandakan 0,05. Ini artinya setiap strip adalah 0,05. Jadi di sini 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 dan seterusnya. Jadi di sini kita sudah lihat letaknya kurang lebih antara tengah-tengah tiap strip. Dengan demikian kita fokus di sekitar sini antara 4, 5, 6. Kita cari titik yang paling sejajar angkanya. Di sini dalam melihat harus posisi tegak lurus. Nah, kalau sudah tegak lurus, maka bisa kita lihat cari garis yang paling sejajar, dan ternyata yang sejajar adalah angka 5. Dengan demikian nilai desimalnya adalah 5 atau 0,50. Jadi hasil pembacaan bisa kita jumlahkan. Bilangan asli tadi adalah 23, komanya adalah 50. Dengan demikian hasilnya yang didapatkan yaitu 23,50. Sangat mudah sekali, bukan? Selanjutnya kita coba pada hasil pembacaan yang lainnya. Berikutnya kita asumsikan dapat pembacaan seperti yang sudah saya pegang seperti ini. Kita tentukan hasilnya. Mungkin
Sobat Ayah sudah mau mencoba, silahkan bisa dibaca terlebih dahulu. Di sini kita lihat skala utama yang sudah dilatih 0. Kita fokus di 0 skala Verniernya. Berarti di sini angka bantu yang tertera adalah 30. Dari sini kita hitung 30, 31, 32, 33. 33 untuk bilangan aslinya. Kemudian komanya, di belakang koma kita lihat 0 ini dekat dengan garis. Berarti nanti kita fokusnya dari 0 sampai 5. Karena komanya tidak mungkin koma yang besar. Kalau sudah tahu, kita bisa cari garis yang paling sejajar. Ternyata di sini yang paling sejajar adalah strip ini. Dengan demikian, nilai dari skala Vernier bisa kita dapatkan adalah 0,25. Berarti hasil yang kita dapatkan adalah 33, komanya adalah 25. 33,25. Oke. Berikutnya satu contoh lagi soal yang bisa kita dapatkan. Di sini ada pada posisi 0 di skala Vernier ini dekat dengan skala utama. Jadi dia hampir sejajar. Namun sebenarnya tidak sejajar. Tahunya dari mana? Kita fokus pada bagian terakhir. Kalau misalkan bagian terakhir ini juga sejajar pada skala utama, maka dipastikan 0 ini sebenarnya dia juga sejajar. Tapi apabila ini tidak sejajar, berarti kita mundur satu strip pada skala Vernier ini. Kita pastikan sejajar atau tidak. Dan ternyata untuk soal ini yang sejajar adalah strip ini. Dengan demikian, pembacaan bilangan aslinya ini sebenarnya bukan 20, tetapi pada sisi sebelumnya. Namun komanya, koma yang sangat besar, mendekati angka 20. Dengan demikian, nilai bilangan aslinya sebenarnya adalah 19. Dan komanya karena mendekati 20, berarti kita fokusnya ke bilangan yang besar. Ternyata yang sejajar adalah 95 di strip ini. Jadi karena tadi setiap strip nilainya 0,05, maka di sini nilainya adalah 95. Dengan demikian, hasil pembacaan dari posisi seperti ini nilainya adalah 19, komanya adalah 95. Yaitu 19,95. Sangat mudah sekali bukan? Sobat Ayah bisa mencoba sendiri di sekolah atau di rumah untuk melakukan proses pembacaan cepat dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Ayah semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayah West.